antara pemilik sumber daya ekonomi dengan lembaga negara. Sehingga dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terlihat ketidakberpihakan negara kepada non-elit ekonomi. Jadi indikator yang kedua bahwa kemudian kita masih masuk pada oligarki yang kolektif. Nah yang ketiga adalah ada di beberapa daerah terlihat sekali ketika kenapa di Solo kita presiden kita di Pilkada di Medan. Kalau Anda lihat juga elit-elit tentara ini mantu, ya. Seolah-olah negara ini hanya dikuasai oleh keluarga itu aja. Tapi terlepas itu, bahwa kemudian seolah-olah kalau kita lihat ini ada orang yang berusaha, kan adanya pilkada itu masyarakat memilih orang ini pantas atau tidak pada sisi kapabilitas, kompetensi, dukungan. Tapi kita melihat ya mungkin ada yang mendukung, kalau saya karena nggak mendukung, bahwa ini seolah-olah ingin memusatkan kekuasaan pada segelintir orang. Itulah kemudian banyak orang mengatakan, oh Indonesia saat ini oligarki. Oke. Nah, hanya saja persoalannya ketika dia pada tipe bentuk kedua, oligarki kolektif, kan berbeda. Ketika oligarki bentuk pertama panglima, ini sumber daya itu larinya ke sini. Sumber daya kolektif dalam bentuk kerjasama, ya tentunya uang itu akan ke sini. Beda sama oligarki tipe keempat, di mana hukum, di mana bersifat non personal, itu keuntungan profit yang dimiliki oleh negara itu akan kembali kepada rakyat. Nah, pada tipe keempat ini kan kembali lagi. Misalnya kalau kita lihat di dalam pemilu kemarin, pilkada tahun 2019, terlihat bagaimana kalau Anda nonton Watchdog tentang bagaimana yang mendanai sebuah pilkada yang besar ini, pilkada, pilpres, pileg dan lain sebagainya, itu hanya ada pada segelintir elit bisnis. Nah, makanya kemudian dia sifat oligarki. Pada saat ini oligarki kita belum sampai pada oligarki bentuk ideal. Yang mana oligarki bentuk ideal adalah hukum menjadi, bahwa kemudian hukum menjadi suprem, ya ada supremasi hukum, kemudian adanya sesuatu yang bersifat non-personal. Anda bisa bayangkan saja contoh oligarki itu paling nggak mau dikritik kalau dia bersifat non-personal. Karena apa? Karena jika oligarki ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 tadi, itu tentunya bentuk-bentuk yang tidak ingin diganggu kekuasaannya. Contoh misalnya oligarki bentuk panglima. Kalau Anda bentuk panglima, misalnya Anda anak buah, nggak mungkin Anda kritik panglima. Dulu nggak bisa kritik otoritarian. Oh iya pasti. Kalau sekarang misalnya Pak Jokowi minta dikritik, tapi kenyataannya mohon maaf, ada banyak kasus orang-orang yang mengkritik kemudian masuk. Itu kenyataan. Nah, kritik itu yang kemudian susah orang melakukan sebuah kritik. Padahal di dalam wilayah demokrasi, kritik itu sudah biasa. Pejabat publik itu harus mau dikritik. Kenapa? Karena dia bisa ada di situ, dia makan di situ, dia menikmati fasilitas di situ, dia sebagai pimpinan di situ berdasarkan pajak yang diberikan oleh rakyat. Rakyat ini bayar pajak, sehingga wajar dong mau dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jadi aja sultan, nggak perlu dikritik. Dialah kemudian yang memegang tampuk pimpinan, dia sendiri yang punya uang dia, itu nggak perlu kritik. Nah, kritik itu perlu sebagai satu hal membangun. Dan kalau pimpinan ini tidak mau dikritik, jangan jadi pimpinan. Nah, hal yang kemudian dipandang bahwa kemudian wah ini oligarki, ada betulnya. Tetapi oligarki bentuk mana? Oligarki bentuk yang kemudian bicara pada hukum, pada bicara non personal. Pada saat ini oligarki kita masih non personal. Ini saya kira itu menarik juga nih. Ini kita dapat
dapat pandangan dari Bang Fahmi bahwa ternyata oligarki itu ada bentuk yang ideal yang kemudian sesuatu yang dianggap tak terelakkan ya mungkin ya, tidak terelakkan dan dianggap itu bisa ya oke lah, itu bisa kita pakai gitu bentuk oligarkinya. Kalau kita lihat dalam lintasan sejarah, kalau dulu itu para elit politik kita itu mereka adalah pemikir gitu. Mereka pemikir yang kemudian masuk dalam kancah politik, sehingga mereka pada saat duduk di posisi-posisi elit politik itu mereka memahami bahwa politik ini kan, kalau kita lihat sejarahnya, politik ini kan kalau kata Plato itu ya idealnya para pemimpin itu adalah filsuf gitu kan, polis gitu kan, politik dari polis yang maksudnya untuk keamanan, kembali ke publik, yang kemudian mereka mengerti bahwa politik ini pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Nah tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sekarang, banyak sekali tampil politikus itu yang sifatnya sangat pragmatis. Mereka tidak mengerti tentang politik. Yang mereka mengerti adalah bagaimana mereka bisa mengamankan bisnisnya kan gitu. Kalau begini, tadi saya di awal coba untuk singgung tentang klientelisme yang abang sebut itu, ya kalau dalam kultur politiknya mungkin itu adalah patron klien gitu lah ya. Patron klien, kemudian di badannya itu kita sudah dikungkung oleh kartel politik. Nah dengan kondisi saat ini, yang tadinya para politikus itu kalau di zaman Orde Baru karena memang otoritarian yang dikuasai oleh segelintir orang, kalau sekarang itu menyebar. Mereka yang tadinya di behind, yang di belakang, sekarang tampil ke depan, ikut tampil ke depan, dan mereka masuk dalam kekuasaan. Ini justru ketika mereka tampil ke depan, mengambil alih, anggaplah mereka bisa mengatur aturan gitu ya. Contohnya begini, klientelisme itu dalam kultur politik kita, misalkan dalam pilihan legislatif aja. Ini kan contoh klientelisme. Kalau kita maju di suatu daerah, yang umum kita ketahui itu pileg itu para calon legislator itu mereka menawarkan kalau mau daerah ini dibangun, ini pilih saya, kemudian nanti daerahnya akan dibangun. Nah ini kan sebenarnya salah satu contoh klientelisme. Kalau pembangunan itu hanya dijanjikan untuk suatu daerah yang memang mereka mendapatkan sumber suara gitu. Padahal mereka dipilih itu untuk publik secara keseluruhan. Sehingga yang ada di benak masyarakat, pada saat mereka ingin pembangunan, ya mereka hanya ingin ada feedback langsung dari calon legislator kan gitu. Nah sehingga mereka yang maju di pileg pun mereka berpikir bahwa ini harus ada uang, karena mereka harus memberi suara dengan segala macam bentuk persoalan teknis di lapangan gitu kan. Nah dengan keadaan seperti ini kan menjadi sebuah kesulitan tersendiri dengan tingkat pendidikan masyarakat kita yang bisa kita bilang masih menengah ke bawah lah tingkat pendidikannya. Nah, apakah demokrasi dengan tingkat pendidikan kita sekarang ini menjadi rawan tidak, Bang? Oke, baik, saya akan menjawab. Bahasamu adalah klientelisme atau tidak, tapi kalau dalam bahasa saya kan begini. Dalam demokrasi itu, jadi gini, dalam demokrasi itu mau nggak mau kita harus memilih orang, segelintir orang yang kemudian memimpin negara ini. Dalam sudut pandang itu bisa berkali-kali gitu. Tapi tentunya adalah oligarki yang bersifat non personal, yang oligarki yang kemudian hukum menjadi supremasi. Di dalam demokrasi ternyata demokrasi yang dibangun, kalau orang bilang kan, oh kalau zaman dulu Plato menginginkan ada sofis, orang pemikir dan orang pintar.
Bagus sih pemikir dan orang pintar itu bagus, tapi hati-hati nanti jadi dia pikir dia pintar, tapi dia nggak ngapain. Hati-hati kalau orang pemikir dan orang pintar. Jadi yang penting itu adalah bagaimana dia punya afirmasi terhadap satu kondisi masyarakat yang di bawah, afirmasi terhadap minoritas. Minoritas ini jangan dipahami sebagai sesuatu yang jumlahnya sedikit, bukan. Saya tidak bicara mayoritas secara jumlah, tapi bicara mayoritas dan minoritas secara power. Kalau di dalam ekonomi ada minoritas yang berjumlah besar, tapi secara sebetulnya dia minoritas. Ya. Ada mayoritas yang jumlahnya kecil dalam ekonomi, tapi dia minoritas. Nah, yang harus menjadi concern dari orang-orang yang terpilih di dalam demokrasi itu adalah bagaimana mereka bisa melihat pada minoritas ekonomi. Orang secara minoritas politik, dia mungkin secara politik dia banyak, tetapi dia minoritas secara power. Nah, itu yang bagaimana afirmasi terhadap itu. Nah, kalau kemudian di dalam masalahnya begini, masalah yang kemudian ada adalah secara realitas pemilihan pileg, pilpres, pil bupati, pil wali kota dan lain sebagainya ini membutuhkan modal. Modal itu ternyata lebih pada modal ekonomi. Kenapa kok butuh modal ekonomi? Harusnya ketika di dalam persoalan politik yang dibutuhkan modal politik. Tapi ternyata tidak cukup. Dibutuhkan modal ekonomi. Harusnya ketika dia terpilih itu yang dibangun adalah modal sosial, modal trust, kepercayaan publik. Modal sosial dia bagaimana dia membangun jejaring. Modal sosial dia bagaimana dia bisa memberikan sebuah bukti terhadap apa yang dilakukan. Ternyata enggak. Ternyata yang terjadi saat ini, saya katakan makanya ini adalah oligarki yang bersifat oligarki yang kerjasama antara bisnis orang yang punya sumber daya ekonomi dengan orang yang punya sumber daya politik. Bahwa ternyata sumber daya politik itu tidak bisa bicara ketika tanpa sumber daya ekonomi. Kalau orang Batak bilang ngadong hepeng, ya, atau bilang dado piti mati. Jadi kalau dia nggak punya uang, maka dia nggak bakal bisa maju. Nah ini yang kemudian harus diberikan kesadaran. Persoalannya apakah negara kita bisa? Ini persoalan kenapa? Minoritas ekonomi kita masih banyak. Orang yang tidak terjamin kesejahteraannya, jangan bicara kita ngomongin politik. Orang yang bisa bicara politik itu sebagai sesuatu ideal adalah mereka yang sudah terjamin kesejahteraannya. Belum terjamin kesejahteraannya. Hari ini dia milih ente, kemudian saya datang, saya kasih duit milih saya juga bisa. Ini sebuah realitas yang nggak bisa kita pungkiri. Sehingga siapa yang punya uang? Dalam kondisi negara seperti ini ya ditambah sekarang COVID, tambah ekonomi juga lagi susah. Hanya orang-orang yang kemudian punya kesejahteraan yang lumayan, kelas menengah. Dan jumlah kelas menengah di Indonesia itu sedikit. Saya katakan sedikit. Oh, ada orang yang sekolah banyak, tapi dia tidak menjamin kelas. Sekolah yang tinggi itu ternyata tidak menjamin dia akan mendapatkan kelas. Tapi setidaknya mereka yang sekarang kebanyakan menjadi kelas menengah baru, yaitu orang yang sekolah kuliah, harusnya kemudian memiliki kesadaran. Saya katakan sebagai sebuah consciousness. Dia punya kesadaran nggak untuk kemudian membuat sesuatu. Tapi ketika kesadaran itu selalu dibenturkan pada ekonomi, itu yang susah. Artinya mereka mengalami kebuntuan juga pada saat itu. Ditambah dengan ada upaya untuk membangun patronase. Ya memang budaya kita memang budaya patron pride. Sehingga ada istilah, ada Ratu Adil lah, ada ini turunan siapa lah, ingin menjadi Prabu apalah gitu ya. Nah, di dalam bawah sadar masyarakat Indonesia masih ada patron pride.
Padahal harusnya kompetensi yang bersifat pada kompetensi diri, kapabilitas orang untuk memimpin itu harus lebih dikedepankan ketimbang platform crime, ketimbang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri. Jadi saya bilang kalau misalnya kita mau bicara pada pilkada atau bicara pada demokrasi seperti apa sih yang mau kita bangun? Apakah demokrasi one man one vote? Saya pesimis kalau demokrasi one man one vote di tengah kondisi ekonomi yang seperti itu. Orang bisa goyang kok dengan 100.000. Walaupun kita bilang, 100.000, 500.000 dibagi 5 tahun, berarti saya 100.000 dibagi 3, mahalan obat kue kuping ketimbang duit. Tapi ternyata kita kan orang yang dalam bahasa kita itu orang yang butuh kehidupan ekonomi ketimbang. Memang nanti akan menjadi sesuatu yang paradok. Ketika masyarakat itu belum sejahtera, tapi kalau dia punya kesadaran ini masyarakat untuk kemudian melakukan memilih berdasarkan hak pilih mereka tanpa dibayar, itu good, itu luar biasa. Tapi itu butuh trigger faktor, butuh pengkondisian, dan tidak sederhana. Bagaimana harus membuat satu idiom, ya, itu luar biasa. Tapi dia bisa bangun itu menjadi hal yang luar biasa. Kalau dia pakai uang, ini orang lagi butuh uang, dikasih uang, jadilah istilah kita money politik. Sekarang kan nggak money politik lagi, mungkin pakai ATM, pakai apa Allah alam, itu macam-macam. Yang kedua, ketika orang pada sejahtera, ini bisa juga sebuah kerugian buat demokrasi, karena orang-orang yang kemudian berpikir untuk memilih itu udah masa bodoh. Jadi memang politik eksistensi ini ada di atas, politik kebutuhan ini ada di bawah. Harusnya ini bertemu, dan ini bertemu sekarang, tapi jalannya nggak bagus karena pakai duit. Tapi kalau dia pakai kesadaran, itu bagus sekali. Tapi itu dengan satu proses yang jangka panjang. Nah, kalau di kelas menengah itu udah nggak peduli lagi, siapapun presidennya, gua kerja, gua dapat duit, peduli amat presidennya siapa, bisnis tetap jalan. Hanya lebih pada sebuah aspirasi personal yang kemudian menjadi aspirasi banyak orang. Makanya kemudian bisa nggak kita melakukan sebuah perubahan untuk bisa saja? Kenapa nggak bisa? Saya kira bisa, tentunya proses yang panjang. Proses yang panjang membangun kesadaran bahwa sekarang jangan lagi mau dibayar untuk melakukan ini. Nah, di samping itu yang tidak bisa kita lupakan bahwa di dalam masyarakat Indonesia budaya pakai itu ada. Kamu saudaranya siapa, disuruh siapa, itu kadang-kadang masih hal menjadi penting. Misalnya ente punya kiai atau siapa, kalau adatnya didatangi oleh tokoh masyarakat, kemudian selesai dan misalnya dengan sistem noken yang ada di Papua gitu. Ya wajar aja kan orang dianggap pada waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi sistem noken bisa dipergunakan di Papua. Pada satu sisi itu menghilangkan hak politik, tapi pada satu sisi hak budaya, ketua adat memiliki ketua adat. Nah, emang itu dua isu. Ini tadi abang sempat menyinggung tentang ini bang, tadi balancing kalau tidak ada oposisi yang kuat, ya ini betul-betul menjadi persoalan juga saat ini. Misalkan kita lihat kalau kemarin itu anggaplah dalam konteks yang terakhir ini Gerindra gitu misalnya, yang fit habis melawan petahana, ternyata juga saat ini bergabung gitu, masuk ke dalam bagian dari pemerintahan. Nah, ini kan suatu bentuk, ini model baru juga gitu. Kalau dulu kan zaman Pak Harto itu ada PDI lah sebagai oposisi gitu. Nah, kalau sekarang kan tidak ada oposisi yang betul-betul kuat. Kalau misalnya kita lihat PKS juga tidak terlalu kuat gitu, tidak bisa mengimbangi lah. Nah, ini kalau kita lihat dari basis ideologi, di satu sisi pemerintah mencoba untuk memberikan
atau menyeragamkan ideologi gitu bang. Bahwa ini kan hampir mirip-mirip dengan zamannya Pak Harto juga gitu, ideologi tunggal gitu kan. Kalau sekarang partai-partai itu sehingga jadi tidak jelas gitu platform ideologinya. Saya kan bilang begini, untuk menjadi, ya kita udah pada oligarki yang belum oligarki yang bagus. Masa oligarki yang tiba sekarang ini, untuk membangun demokrasi itu tidak hanya butuh partai. Ada civil society. Civil society siapa? LSM, Ormas, ini civil society. Karena civil society itu untuk menjadi penyeimbang kekuatan negara. Itu Ormas. Ormas itu bisa melakukan kritik terhadap negara di luar parlemen. Kritik terhadap pemerintah di luar parlemen itu dilakukan oleh LSM. LSM ada bicara pers, lembaga pers, media. Yang terpenting adalah ada penyediaan ruang publik yang bebas, di mana ruang publik itu kalau digambarkan Habermas sebagai public sphere, yang nggak boleh negara itu masuk ke situ, orang bebas ngomong apa aja. Nah, ada oposisi nggak perlu kuat, namanya oposisi itu nggak perlu kuat, yang penting ada posisinya, ada persnya, ada medianya, ada ormasnya, ada ruang publiknya. Nah sekarang bisa Anda bayangkan, oposisi nggak ada, persnya dipegang, LSM-nya dipegang, ormasnya dipegang, ruang publik nggak ada. Orang kalau ngomong, besok-besok undang-undang ITE, orang mau ngomong, besok-besok undang-undang ITE, siapa lagi yang berani ngomong? Nah itu yang disebut sebagai oligarki yang luar biasa. Itu bukan lagi oligarki, itu udah otoriter. Itu tidak demokratis. Demokrasi itu adalah orang itu punya hak berbicara, hak berekspresi. Ini ruang publik. Ruang publik itu ruang di mana masyarakat, warga negara itu bebas berbicara apapun. Lo mau, Anda silahkan kok anti pemerintah. Itu hak. Jadi bisa kayak semacam demokrasi semu jadinya bang. Jadi istilahnya prasyarat dari demokrasi itu sendiri sebenarnya seolah ada institusinya, tapi secara power mereka tidak memiliki kekuatan. Nggak bisa. Nah, kalau ini sebenarnya juga agak paradoks juga ya, kita sistem presidensial. Kita tahu kalau presidensial itu kan seharusnya partai itu kan harus dalam bentuk yang sangat minimalis ya. Ini kita multi partai, sehingga ketika suatu pemerintahan itu harus mendapatkan legitimasi yang, ketika dia dalam bentuk banyak partai kan legitimasinya kan agak kurang kuat nih. Ya kalau saya sih itu kan cuma persoalan bentuk apa nama-nama partai aja. Tapi kan secara di dalam presidensial sebetulnya ada dua, ada partai pendukung, ada partai oposisi. Nah, parahnya adalah kita nggak ada partai oposisi, Pak. Partai oposisi ada tapi tidak bersuara. Partai oposisi tidak bersuara. Di beberapa daerah malah lucunya partai oposisi melakukan kolaborasi dengan partai pendukung pemerintah. Lucu. Nah ini yang jadi juga paradoks gitu bang. Jadi terlihat bahwa mereka yang terjun ke dunia politik itu tidak memiliki platform yang kuat gitu, basis ideologi yang kuat. Mereka bisa pindah-pindah partai gitu. Misalkan sekarang dia gagal di satu partai, di pilihan berikutnya dia bisa aja pindah partai gitu. Itu hal yang biasa, itu nggak masalah. Kalau saya itu nggak masalah. Yang masalah adalah bahwa kekuasaan ini memberikan nggak sih ruang publik orang untuk bebas bicara, memberikan nggak kebebasan kepada ormas untuk berbicara, melakukan kritik atas nama masyarakat non parlemen. Kampus silakan. Demonstrasi itu biasa di dalam sebuah demokrasi karena hak untuk berekspresi. Nah sekarang kalau Anda bayangkan kalau misalnya partai tidak ada oposisi, ormas Anda pegang, media Anda pegang, kampus Anda pegang, ya terus bagaimana mau jadi berjalan ini? Ini bukan lagi demokrasi yang kalau dirimu bilang adalah demokrasi semua, ini udah otoriter.
biarkanlah ruang publik itu ada. Sekarang orang ngomong di ruang publik, orang ngomong di Facebook, tiba-tiba ditangkap. Orang di Facebook bebas kok. Kenapa di Facebook bebas? Facebook itu kan ruang publik. Kalau nggak suka ya jangan dibaca. Kalau nggak suka jadi follow. Sekarang kan di Twitter, ngomong apa di Twitter silakan. Nggak suka, nggak usah follow. Kesal, ya silakan di Twitter, bebas-bebas saja. Jadi ada ruang publik di mana orang itu bebas berekspresi. Nah bahayanya ada. Kalau kemudian orang mencoba, ini naliknya malah, maksud saya ini udah lebih kepada sistem oligarki panglima. Itu pada bentuk oligarki yang betul-betul sangat kita hindari sebenarnya bentuk. Sangat dihindari. Kalau dulu senjatanya itu adalah senjata dalam bentuk bedil, sekarang senjatanya hukum. Dalam bentuk peraturan. Peraturan, orang nggak boleh melakukan kritik. Baru kemarin saya juga ngomong gini karena Pak Jokowi kemarin ngomong boleh mengkritik. Nah, makanya saya mengkritik seperti ini karena boleh deh. Kemarin saya nggak mau mengkritik karena nggak mau juga nanti kena undang-undang ITE. Ya, karena Pak Jokowi kemarin bilang silakan kritik saya. Oh, saya kritik. Tapi apakah kemudian saya mengkritik ini? Kalau misalnya orang ditanya anak-anak mahasiswa demo, ya nggak masalah. Cara dia itu bisa demo, mikirnya belakangan lah. Caranya tukang sampah ya demonya gaya tukang sampah, jangan suruh mereka mikir. Kalau caranya begitu macam-macam. Tapi setidaknya ada ruang publik yang boleh. Media, ingat media itu penting. Pers itu sebagai penyeimbang. Satu, secara undang-undang kita udah bagus. Undang-undang yang mengatakan bahwa lembaga pers adalah lembaga untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi bisa dibayangkan nggak kalau persnya Anda kuasai? Nggak dibungkam. Nah, saya bilang di sini oligarki media juga masuk. Perpanjangan tangan Oh, dari maaf, ada beberapa pemilik media masuk menjadi bagian dari kabinet. Media masuk. Ada yang punya media dapat modal banyak untuk bangun sebuah kota. Ya ini kan maaf kalau bahasa saya, kalau kita bilang perselingkuhan itu kayaknya jahat ya. Apa ya? Kong kali kong lah bahasanya. Bagaimana orang itu si pengusaha media main, pengusaha ini main, pengusaha ini main, sehingga kita nggak punya, rakyat ini nggak punya kebebasan untuk berekspresi. Maka biarkanlah satu publik, wilayah publik, namanya public sphere kalau saya pakai bahasa abang, orang bebas di situ, mau ngomongin apa aja sih, boleh mau kritik juga. Saya kira itu menjadi penting dalam mereka. Nah ini dalam kondisi ini kan kondisi bisa kita bilang kondisi ya, cukup kritis juga sebenarnya. Nah, kondisi kritis seperti ini kan akan menimbulkan gejolak sebenarnya ya, di masyarakat. Ini yang coba ditekan oleh pemerintah. Nah tapi ini tidak menutup kemungkinan gerakan-gerakan itu kemudian muncul kayak gerakan yang dianggap radikal, karena mereka menganggap bahwa kondisi saat ini dengan sistem pemerintahan sekarang, mereka tidak melihat arah pemerintahan ini akan membawa masyarakat pada kondisi yang dianggap akan mesejahterakan masyarakat. Gini Bu, jadi orang radikal itu ada dua. Ada orang radikal, tapi intinya satu, karena dia tidak puas. Ketidakpuasan dia, apakah karena ketidakpuasan ideologi, ketidakpuasan pemikiran, atau ketidakpuasan dalam ekonomi. Kalau orang berpikir radikal itu wajar kalau semua masih mikir, nggak masalah. Adanya bangsa ini karena adanya pemikiran radikal yang dituangkan dalam bentuk melakukan perlawanan. Ingat loh, anak-anak muda ini berpikir radikal, yang kemudian bergerak untuk melakukan perlawanan melawan penjajah Belanda. Ini radikal. Itu bagus. Kalau nggak radikal, kita nggak merdeka. Nah, yang harus kita cermati adalah ketidakpuasan ini menjadi satu gerakan atau tidak. Karena membangun sebuah gerakan budaya itu kan butuh tiga hal. Ada common, ada culture of hope, culture of humiliation, dan culture of fear. Tiga hal ini kalau kemudian terbangun dalam satu bangunan, itu akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa.
apakah namanya radikal dan lain sebagainya. Itu karena nggak puas. Tapi ketidakpuasan dia ada menjadi kultur of hope nggak? Harapan yang sama, merasa terhina yang sama, ketakutan yang sama. Ketika itu menjadi gerakan dan itu berbahaya. Tetapi kalau pemerintah bisa untuk kemudian bertindak afirmasi dengan melakukan orang ini biar nggak takut, orang ini biar tidak terhina, orang ini biar punya harapan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, orang ini punya pikiran yang sama dengan pemerintah, itu akan jadi. Salah satunya adalah membangun common issue, membangun common enemy. Itu kan tujuannya adalah bagaimana memiliki pemikiran yang sama. Jadi tidak mudah orang mengatakan, oh ini radikal, oh ini radikal itu ketika dia dalam pemikiran, itu nggak masalah. Yang berbahaya adalah ketika radikal itu dituangkan dalam gerakan, tapi gerakannya itu lebih dulu. Apakah gerakan itu gerakan kriminal atau bukan? Selagi dia gerakannya adalah memberikan kesadaran, gerakannya dengan menulis, gerakannya perlawan terhadap penulisan, dengan menulis, dengan melakukan ekonomi tanding, dengan melakukan advokasi, maka nggak ada yang melanggar hukum. Jadi di dalam negara demokrasi kita nggak bisa menuntut orang sama dengan kita. Lu mau radikal, silakan. Yang nggak boleh kan intoleran. Radikal nggak masalah kalau dia toleran. Tapi radikal ini harus dicari apa sumbung orang ini menjadi radikal. Karena semua itu ada a deep of social load-nya. Apa ada akar sosial yang kemudian menjadi radikal. Nggak mungkin dia itu tiba-tiba radikal, itu nggak mungkin. Nah, itu yang harus dipangkas. Jadi kalau kemudian dikatakan nanti, oh ini kita udah kritis, sudah lagi mana kritis menurut siapa? Jangan-jangan pemerintah nganggap ini nggak kritis. Tapi ini bisa berbahaya kalau misalnya pemerintah tidak merawat ruang publik dengan bagus. Ruang publik itu adalah ruang di mana orang bebas ngomong. Kalau di sekolah, kenapa ada ruang hijau, orang bisa ngomong bebas itu di situ. Ada ruang publik di mana orang bisa nyanyi. Tapi kalau nggak ada ruang publik, orang stres. Siapa yang memanfaatkan, dia yang dapat untung. Kasih ruang publik, kasih hak. Ideologi yang ideologi itu sifatnya memaksa dan semua itu hancur. Komunis itu udah nggak ada, hancur itu. Kalau ideologi itu bersifat memaksa dan memaksa itu pasti hancur. Maka bagaimana membuat kesadaran? Kesadarannya tentunya dengan dialog, dengan penyadaran, bukan dengan keuntungan, bukan dengan memaksa orang itu dialog, bukan memaksa orang untuk dipersekusi. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, orang akhirnya memiliki kultur of hope yang sama, memiliki kultur of humiliation. Gue miskin, gue dihina banget. Akhirnya bisa jalan sama. Kultur of fear, ketakutan yang sama. Maka siapa yang akan menggerakkan ini akan menjadi sebuah revolusi. Dan itu berbahaya. Berbahaya sekali. Nah ini juga kalau kita lihat, ini kalau kita bicara tentang hubungan antara agama dan pemerintahan saat ini gitu Bang ya. Ini ada kayak semacam ada ketegangan hubungan antara politik Islam ya, dengan apa ya, umat Islam lah, segelintir umat Islam dengan pemerintah ya anggaplah misalnya kayak pembubaran HTI gitu ya, terlepas dengan berbagai macam alasannya, tapi ini dilihat bahwa seolah-olah tuh pemerintah menganggap ada sekelompok yang ini yang digambarkan ya, yang saya tangkap itu bahwa seolah-olah kelompok ini menjadi ancaman bagi demokrasi, ancaman ideologinya itu tidak sesuai dengan ideologi yang saat ini kita anut, Pancasila. Nah kemudian kita juga lihat bahwa partai Islam pun sampai saat ini masih beberapa partai, misalkan anggap sekarang ada beberapa partai dengan basis platform Islam. Nah artinya
bahwa partai Islam ini kan ada sekelompok orang yang menganggap bahwa mereka mencoba untuk mencari alternatif, gitu. Mencari alternatif dari kondisi saat ini melalui partai Islam. Karena kalau kita lihat dari sejarah juga, penghilangan 7 kata di Piagam Jakarta itu, walaupun itu dianggapnya itu adalah awalnya itu adalah bentuk toleransi, tapi sebagian orang menganggapnya bahwa itu adalah kekalahan awal dari pada saat kemerdekaan ini baru dimulai, dan itu adalah kekalahan awal dari kelompok Islam. Gitu. Nah, setelah 1955 ada pemilu. Nah, semenjak saat itu tidak pernah politik Islam atau partai Islam itu masuk dalam 3 besar. Nah, ini kalau kedepannya kalau abang lihat partai-partai Islam ini ada kemungkinan nggak sih bang masuk? Saya akan menjawab dulu tentang partai Islam. Saya akan bilang Islam itu nggak laku, agama itu nggak laku di Indonesia. Kenapa saya bilang nggak laku? Kalau laku, partai Islam itu nomor 1 di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia itu adalah mayoritas Muslim secara kuantitatif. Juga orang Muslim di Indonesia itu mencapai 85%. Maka harusnya 85% itulah menang itu partai Islam. Tapi kan kenyataannya enggak. Bahwa Islam itu nggak laku kalau buat politik ya. Itu yang pertama. Jadi nggak usah bicara agama. Karena pada waktu kenyataannya di negara-negara yang ada, agama itu nggak menjadi peranan penting dalam politik. Dia masuk dalam ranah-ranah sosial, dia masuk pada ranah budaya. Yang kedua, persoalan ideologi. Ini menjadi hal penting. Saya lari ke FPI, HTI. Saya nggak suka sama FPI dan nggak suka dengan HTI. Tapi bukan kemudian dia bisa dibubarkan begitu saja. Harus ada jalan hukum. Tidak perlu kasih SKT, nggak usah kasih pengumuman, bubar sendiri. Kalau kemudian ada melawan ideologi, berarti itu tindakan makar. Tindakan makar itu apakah dilakukan secara organisasi atau dilakukan oleh person? Polisi yang membuktikan. Dan ketika polisi yang membuktikan, itu harusnya adalah hukum. Tidak kemudian orang dituduh melakukan makar tanpa hukum. Saya nggak setuju dengan FPI. Dengan cara dia berdakwah, nggak suka. Saya nggak setuju. Tetapi cara pembubaran itu yang kemudian bertentangan dengan demokrasi. Ajukan aja ke pengadilan bahwa kemudian berikan bukti bahwa dia melakukan misalnya entah mendukung ISIS, apakah kemudian khilafah Islamiyah, dibubarkan secara hukum. Selesai. Mereka yang bersalah ajukan ke pengadilan. Jadi kembali lagi ke dalam masalah demokrasi. Pertanyaannya, kenapa kok orang khilafah Islamiyah? Apakah orang yang khilafah Islam ini karena kesadaran dia khilafah Islamiyah, atau dia butuh kendaraan politik? Dua. Atau memang karena dia ketakutan dia, merasa terhina, pengen punya harapan sesuatu? Kan tidak ini. Kalau misalnya dia sudah nyaman di negara ini, yang parah itu orang udah nyaman di negara ini, makan dari negara ini dengan ideologi Pancasila, enak hidupnya, kemudian mau khilafah Islamiyah, itu yang kemudian aneh, lu enak-enak. Kalau orang kemudian dia miskin, dia punya harapan, kemudian dia beralih kepada ideologi yang lain, itu kesalahan dari negara. Karena tidak memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan orang itu kan cuma sekolah, kesehatan. Nah, itu aja. Nggak ada yang lain. Kalau masalah punya mobil itu lain. Tapi persoalannya adalah 3 hal itu yang kemudian harus didukung oleh negara. Nah, sudah bagus ada beasiswa buat tidak mampu. Sudah bagus ada BPJS. Nah, tinggal satu lagi urusan makan. Ini yang belum. Nah, kalau misalnya hak-hak itu dipenuhi, saya nggak bilang bahwa pemerintah sekarang ini lalai, juga sudah bagus, ada BPJS, ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, ada masyarakat kerja, ini disebut bagus. Tapi ada persoalan yang memang harus kita selesaikan, adalah persoalan kesejahteraan pada sandang, pada tangan. Kalau misalnya di Inggris, Inggris hampir bangkrut kalau dia menerapkan sistem Commonwealth, orang masyarakat, orang sejahtera semua. Ya kita carilah, itu ahli-ahli yang bisa dilakukan. Nah, sehingga
harapan-harapan palsu ini, saya katakan harapan palsu dengan harapan khilafah Islam dunia, ISIS dan lain-lain, itu akan hilang dengan sendiri. Kebutuhannya sudah Karena tersalurkan. kebutuhan sudah tersalurkan. Yang parah ini orang udah dapat kebutuhan semua, dia malah mendukung yang lain. Itu berarti masalah orang itu. Tapi kalau kita lihat orang ya tidak mendapatkan apa-apa atau sisi. Jadi kalau kemudian kita lihat gerakan keagamaan yang menjadi radikal itu bukan hanya di dalam Islam saja, di agama-agama lain. Kalau kita peristiwa di Jepang, ada orang Shinto yang kemudian melakukan bunuh diri, diperintah banyak yang mati. Sebenarnya kita nggak bisa bilang agama. Islam itu begitu bagus, cuma ada masalah ini di Islam. Apakah pada ormas yang kemudian terlalu terkooptasi oleh negara, atau ormas yang terlalu eksklusif, atau apa? Mungkin itu penelitian yang diambil dari seorang ahli. Ini sedikit ini bang, tambahan lah. Mungkin ini pertanyaan ini lah terakhir dari obrolan sampai kita pada sore hari ini. Ini kalau kita lihat dari perkembangan partai-partai yang ada di negara kita saat ini kalau menurut abang itu kalau kedepannya itu partai yang akan besar di Indonesia itu partai yang memang punya basis tradisional atau memang yang besar karena person gitu. Oke, bagus. Bahwa person itu tidak bisa dihilangkan dalam bentuk organisasi, karena person itu setidaknya memberikan gambaran organisasi itu. Itu yang pertama saya katakan, tidak bisa dihilangkan. Tetapi ketika partai itu bersifat modern, tentunya tidak lagi bicara person sebagai sebuah kekuatan yang besar. Dia harus berangkat dari kesamaan pemikiran. Kalau misalnya, saya contohkan, kenapa PDI begitu hebat? Sekian. Karena dia bisa membangun sebuah basis kesadaran yang sama dengan istilah wong cilik. Padahal sekarang bukan wong cilik lagi, wong gede, ya, udah gede-gede sekarang udah berkuasa. Tetapi dia tetap mencantumkan bahwa ini adalah partai wong cilik. Image yang dibangun. Ingat, kalau itu sebuah jualan, market, maka Anda butuh brand image. Golkar, kenapa besar? Karena dibangun dengan sistem. Berbeda, lembaga. Demokrat, dibangun dengan aktor. Aktornya selesai, dia selesai. Tapi bikinlah. Sekarang pakai ormas, nggak laku juga. Contoh PKB, soalnya juga nggak banyak. Kalau dikatakan bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia itu mencapai 85%, 52% yang menurut LSI itu adalah NU. Ternyata enggak juga, PKB enggak sampai 52%. Kan? Yang katanya jumlah penduduk Indonesia 20% ada Muhammadiyah, nggak dapat juga itu 20%. Jadi ternyata tradisi juga tidak. Nah, yang menarik Bung adalah bahwa di dalam 10 tahun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi yang tentunya banyak anak-anak muda yang generasi sekarang itu bukan generasi seperti Anda, karena Anda lebih tua dari saya, ya. Jadi generasi Y, Z, mungkin pasca Z. Mereka lebih aware terhadap media informasi, lebih biasa menghadapi gaya-gaya kekinian, dan lebih punya corak sendiri. Nah, maka yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran platform bersama. Ya. Jadi partai yang tidak membidik bonus demografi sekarang adalah partai yang akan selesai. Jadi, ya contoh kayak Demokrat, dia membangun lewat AHY, anak muda, energi. Gitu ya, efektif nggak? Ya, efektif atau tidak terlihat pada jumlah pemilih. Tapi kalau dari tadi yang contoh-contoh yang disebutkan, yang kayak PDI, itu kan masih membangun walaupun dengan image wong cilik, tapi kan terakhir ini coba untuk
mengconnecting antara Soekarno dengan PDI kan gitu Bang. Megawatinya, sosok Megawati, Ya, kemudian itu kan Bang baru-baru Karno, aja. SBY. Baru-baru aja untuk supaya persoalan tampuk kekuasaan internal politik. Tetapi idiom yang tidak pernah lupa adalah wong cilik. Wong cilik itu bisa dikatakan bahwa partai ini melakukan afirmasi terhadap wong cilik. Orang-orang Islam yang era 70-an, 80-an begitu cintanya sama P3 karena kabar. Nah, oleh karena itu partai-partai nanti harus mampu melakukan kolaborasi dengan generasi milenial yang bonus demografinya luar biasa. Jumlah anak muda 10 banding 1 dengan orang tua. Bisa rekrut 5 orang, sudah luar biasa. Jadi bangun platform yang platform itu bisa masuk pada semua lini. Saya contohkan kenapa PKS nggak pernah besar, karena hanya main kelas-kelas tahu didik. Yang tidak tahu didik, tidak semua orang suka masjid. Ada orang yang suka dangdutan, ada orang suka bola, ada orang suka. Mereka punya suara dalam demokrasi. Mereka punya suara dan jumlahnya orang ke masjid dengan orang yang suka dangdutan itu lebih banyak orang yang suka dangdutan kan gitu. Tidak tersentuh, Ya, itu dan mereka nggak bisa digabungkan. PDI bisa menggabungkan itu. PDI bisa. Mereka bikin ini. Golkar bisa menggabungkan. Karena itu. di platformnya tidak bicara pada basis agama, tidak bicara pada segmentasi tertentu. Jadi bahasanya kalau di dalam market, bagaimana kita bisa menembus semua segmen. Itu aja. Dan saya kira jawaban saya sudah di situ, sudah terlalu. Terima kasih Bang Kojo. Ya. Terima kasih Bang Fahmi, luar biasa sekali obrolan santai yang tadi kita rencanakan bicara tentang oligarki, sedikit melebar bahkan sampai menyentuh bentuk partai dan kepemimpinan ke depan. Ini obrolan yang saya pikir ya cukup padat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan pencerahan terhadap siapapun yang menyaksikan channel atau kanal YouTube ini. Ya memang ini akan ada channel YouTube kita ini, rencananya nanti kita akan coba untuk konsisten bangun. Kita bicara tentang arah Indonesia ke depan, bagaimana apakah ada ruang-ruang yang bisa kita kontribusikan untuk perbaikan ke depan. Sekali lagi terima kasih Bang Fahmi, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Luar biasa informasi dan ilmu yang diberikan pada sore hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.